Now over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dan fungsi pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaannya dan juga untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran dilakukan untuk memberikan arti melayani dan memuaskan kebutuhan konsumen dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Konsep pemasaran terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, pasar sasaran. Perusahaan bisa melakukan yang terbaik jika mereka bisa memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan bisa mempersiapkan program yang sesuai. Yang kedua ada kebutuhan pelanggan. Setelah menentukan pasar sasaran yang tepat, perusahaan harus bisa menentukan atau memahami kebutuhan pelanggan, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Yang selanjutnya ada pemasaran terpadu. Pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, hasilnya berupa pemasaran terpadu. Yang keempat ada profitabilitas. Tujuan terpenting dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Fungsi pemasaran adalah salah satu kegiatan yang terkait dengan riset dan merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam bisnis. Beberapa fungsi utama dari pemasaran meliputi yang pertama ada peningkatan penjualan. Pemasaran bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pada akhirnya nanti laba yang akan dihasilkan. Yang kedua ada pengenalan produk. Pemasaran membantu mengenalkan produk secara lebih efektif agar lebih mudah dikenal oleh para konsumen. Yang ketiga, ada riset. Pemasaran membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang target konsumen, sasaran konsumen, dan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah layanan penajual. Setelah penjualan produk, pemasar harus membantu pelanggan dengan layanan penajual, yaitu seperti memastikan produk berjalan dengan baik dan membantu dalam hal yang diperlukan. Selanjutnya ada pembelian. Ialah fungsi yang mengikuti aktivitas-aktivitas mencari dan mengumpulkan barang-barang yang diperlukan oleh sebagai persediaan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan selanjutnya ada penjualan. Mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencari calon pembeli produk yang ditawarkan dengan harapan untuk mendapatkan laba. Selanjutnya ada transportasi, adalah proses pendistribusian atau pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya ada penggundangan atau penyimpanan, ialah fungsi penyimpanan produk yang dibeli atau sebagai persediaan agar terhindar dari kerusakan atau risiko lainnya. Dan yang terakhir informasi pasar. Poin ini merupakan fungsi pemasaran yang sangat luas dan penting, karena fungsi ini memberikan informasi tentang situasi perdagangan pada umumnya yang berhubungan dengan produk, harga yang diinginkan konsumen, dan situasi pasar secara menyeluruh.
riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta bagaimana mencari cara-cara terbaik agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Proses riset pasar dapat terjadi di hampir semua titik daur hidup produk, akan tetapi seringkali riset tersebut digunakan sewaktu mengembangkan produk-produk atau mengubah produk. Terdapat 5 tahap dasar dalam melaksanakan riset pasar. Yang pertama, mempelajari situasi terakhir. Apa yang dibutuhkan dan apa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, memilih metode riset. Dalam berbagai macam metode, para pemasar harus mempertimbangkan keefektifan dan biaya berbagai pilihan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Ada 2 jenis data riset. Yang pertama, data sekunder telah tersedia sebagai hasil dari riset sebelumnya. Yang keempat, menganalisis suatu data. Suatu data tidak berguna sampai data tersebut diolah menjadi informasi. Yang kelima, mempersiapkan laporan. Laporan ini harus mencakup metodologi dan riset pada studi tersebut. Laporan itu juga harus mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah dan bila sesuai membuat rekomendasi tindakan yang terbaik. Selanjutnya, metode riset. Terdapat 4 metode dasar riset pasar antara lain. Yang pertama, observasi, mencakup pengawasan dan pencatatan perilaku konsumen. Yang kedua, survei, dengan mengirimkan kuesioner atau melakukan wawancara. Yang ketiga, kelompok fokus atau bisa disebut dengan grup. Orang-orang yang berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka disodori permasalahan dan diminta untuk membahasnya. Yang keempat, percobaan atau eksperimen, membandingkan tanggapan individu yang sama atau serupa pada situasi yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, serta memanfaatkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. Dalam era globalisasi di mana kompetisi bisnis semakin tinggi, tetapi konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pasar. Studi perilaku konsumen membantu para pemasar untuk memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen sehingga dapat merancang program marketing yang sesuai, memprediksi tren pasar, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Pemikiran dan penelitian konsumen suatu pasar produk tertentu tidak bisa dipisahkan dari kemampuan pemasar mengeksplorasikan unsur-unsur budaya yang membentuk karakter budaya pada konsumen. Segmentasi pasar harus dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pasar lebih mudah dibedakan dan produk yang dihasilkan sesuai dengan selera konsumen. Lingkungan pemasaran juga diartikan sebagai kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi-transaksi yang berasal dengan sasarannya. Secara umum, lingkungan pemasaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang beruang lingkup kecil. Komponen-komponen dari lingkungan mikro terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen sangat penting untuk pemasaran, mempunyai fungsi yang saling bekerja sama. Kerjasama yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tercapainya pemasaran nantinya. Yang kedua adalah pemasok. Pemasok merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan bisa mengambil sumber daya ke orang-orang yang menyediakan hal tersebut. Yang ketiga adalah perantara pemasaran. Perantara pemasaran merupakan perusahaan yang membantu untuk mempromosikan produk-produk yang dipasarkan. Yang keempat adalah pelanggan. Pelanggan merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual. Yang terakhir adalah pesaing. Pesaing merupakan lawan yang memproduksi atau menjual barang yang sejenis. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang beruang lingkup lebih luas daripada lingkungan mikro. Komponen-komponen dari lingkungan mikro yang pertama adalah lingkungan demografis. Lingkungan demografis merupakan lingkungan berkependudukan, seperti masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua adalah lingkungan ekonomis. Lingkungan ekonomis adalah faktor yang mempengaruhi keuangan, misal daya beli atau pembelanjaan masyarakat terhadap barang-barang tertentu. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan pemasaran yang diciptakan dari teknologi, menciptakan inovasi baru dan mengembangkan produk baru.
Yang terakhir adalah lingkungan politik dan undang-undang. Lingkungan politik dan undang-undang maksudnya adalah lembaga yang mengawasi perusahaan. A few moments later. Selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah gabungan strategi produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk. Penjabarannya yaitu yang pertama, produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, diferensiasi produk adalah penciptaan produk atau citra produk yang berbeda dibandingkan produk yang telah beredar dengan maksud untuk menarik konsumen. Yang ketiga, ada penetapan harga adalah memilih harga jual yang paling sesuai, kadang-kadang merupakan tindakan penyimbangan. Yang keempat, ada distribusi adalah bagian dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan cara penyampaian produk-produk dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya ada promosi, yaitu teknik-teknik yang mengkomunikasikan informasi mengenai suatu produk. Alat promosi terpenting mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Nah, yang pertama, iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang digunakan untuk membujuk atau memberi informasi kepada pembeli potensial mengenai produk yang bersangkutan. Kemudian ada penjualan langsung. Banyak produk seperti asuransi, pakaian, dan perumahan lebih baik dipromosikan melalui penjualan langsung kepada pembelinya. Selanjutnya ada promosi penjualan. Biasanya harganya relatif lebih murah, seringkali dipasarkan di promosi penjualan yang biasanya berupa bujukan langsung kepada pembelinya. Dan yang terakhir ada hubungan masyarakat. Semua bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik sebuah perusahaan untuk masuk ke dalam hubungan masyarakat. Usaha yang dilakukan ditujukan untuk membangun sikap positif terhadap organisasi dan produknya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran merujuk pada rencana umum suatu bisnis untuk menjangkau konsumen dan mengubah mereka menjadi pelanggan tetap suatu produk atau jasa mereka. Strategi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk penentuan tujuan, identifikasi target pasar, perencanaan harga, promosi, dan distribusi produk. Beberapa contoh strategi pemasaran yang efektif meliputi mengenal target pasar, merencanakan tujuan pemasaran, marketing mix, promosi, dan iklan. Strategi pemasaran juga berfungsi sebagai pedoman pemasaran, tolak ukur keberhasilan, dan alat kontrol dalam pengawasan. Proses perumusan target pemasaran juga melibatkan pengujian ide-ide para pelanggan, mitra, dan karyawan, serta mengubahnya menjadi rencana tindakan yang mencakup semua langkah yang diperlukan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Audio Jungle.